Oke teman-teman, saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini keinginan, cita-cita ataupun harapan dari teman-teman semua ini bisa terkabul. Kalau misalnya dari tahun sebelumnya masih perlu evaluasi lagi, sekarang waktunya nih kita mulai menata masa depan jauh lebih baik lagi. Oke, untuk menyambut awal tahun, saya kemarin habis menganalisa dan survei ke market saya, ke follower saya. Kalau ternyata kondisi yang dialami market saya saat ini adalah ketika mereka udah coba bikin konten, habis itu dipublikasikan dan udah sering bikin konten, tapi kenapa kok nggak ada orang yang follow masihan? Padahal traffic ya udah lumayan, habis itu engagement juga udah lumayan, terus call to action juga udah lumayan. Terus apalagi yang bikin penyebabnya orang itu kok nggak jadi follow? Nah, setelah saya analisa, ternyata mereka ada 3 poin ini. Ada 3 problem dasar yang belum terselesaikan oleh creator ini, sehingga membuat audiens nggak jadi follow. Jadi mereka cuma menikmati aja, tapi nggak klik follow. Oke, mungkin ini solusinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Kalau memang pernah mengalami hal tersebut, udah bikin konten, habis itu udah diposting, tapi kok nggak ada yang follow, padahal call to action-nya udah menginvite audiens untuk follow. Oke, di sini sudah saya rangkum ada 3 poin utama yang menyebabkan audiens itu nggak jadi follow. Yang pertama yaitu need. Oke, di sini mereka itu si creator ini mereka nggak tahu kebutuhan dasar dari si marketnya itu apa. Saya kasih contoh deh. Kalau kebutuhan dasar dari market saya adalah mereka membutuhkan materi, mereka itu membutuhkan belajar dengan berbagai macam format, bisa melalui e-book, melalui komunitas, bisa melalui produk yang saya jual, ataupun melalui konten-konten yang ada di sosial media saya. Itu salah satu media saya, cara saya untuk memberikan kebutuhan ataupun memberikan solusi atas kebutuhan mereka. Mereka butuhnya belajar tentang content creator X digital marketing. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan sales, kita bisa mendapatkan profit dengan menjadi seorang content creator dengan strategi digital marketing. Nah, itu kebutuhan dasarnya. Mereka butuh belajar. Oke, mendapatkan informasi. Masuk ke problem yang kedua, yaitu want. Si creator ini tadi, mereka nggak tahu nih keinginan dari marketnya itu apa. Mereka cuma asal menebak-nebak aja. Saya kasih contoh lagi, kalau dalam studi kasus bidang saya sendiri, saya bergerak di bidang digital marketing, maka keinginan market saya udah clear banget, dimana mereka itu menginginkan mendapatkan followers, dan ketika mereka mendapatkan followers itu jualan, promosi, apapun itu bisa menghasilkan profit bagi mereka. Itu keinginan mereka. Nah, ternyata juga saya cek, si creator lain ini mereka nggak clear menyebutkan keinginan dari marketnya. Mereka cuma menebak-nebak aja. Oke, jadi itu tadi. Ada yang pertama yaitu need, harus terjawab, kebutuhan dasarnya apa? Belajar. Oke, kamu selesaikan, kamu berikan modul-modul, kamu berikan sebuah solusi melalui konten yang nantinya mereka akan belajar dari sana. Lalu want, cari tahu apa sih keinginan audiens. Karena kalau misalnya akun temen-temen nih, misalnya akun kamu nggak jelas nih tujuannya untuk apa, orang nggak akan follow. Mereka, soalnya market ini tanya, kenapa saya harus follow akun kamu? Kenapa saya harus menikmati konten kamu? Kenapa kok saya harus follow dan menikmati konten kamu sekarang, kok bukan ke yang lainnya entar-entar aja? Nah, itu semua harus menjawab itu tadi poin yang kita bahas ini. Masuk ke poin yang ketiga yaitu fear. Fear ini lebih mengarah ke ketakutan ya. Si creator yang saya survei ini, mereka melakukan yang namanya nggak menyelesaikan ketakutan ataupun kegalauan yang terjadi di market mereka. Saya kasih contoh lagi. Kalau di bidang saya, market saya itu memiliki kegalauan, di mana mereka itu masih malu ketika sharing konten di sosial media. Mereka akan dikatakan sok-sokan lah, masih pemula, kok udah sharing-sharing aja, paling omong doang kayak gitu. Nah, akhirnya saya membuat sebuah konten yang
menjawab ketakutan tersebut, untuk mematahkan ataupun untuk menjawab kalau ketakutan ini tuh nggak benar sebenarnya. Ketika audiens sudah ketakutan itu tadi udah terselesaikan, mereka otomatis jadi butuh konten teman-teman semua. Kalau mereka jadi butuh, mereka lihat, oh apa ya goal aku nge-follow akun ini ya, aku ingin mendapatkan profit dengan belajar strategi content creator X digital marketing dari sini. Nah itu tadi. Ada juga ketika membuat konten, kegalauan yang terjadi di market saya adalah ketika udah bikin konten, ntar kalau nggak ada yang nonton gimana ya? Pokoknya mereka ada ketakutan kayak overthinking, habis itu mereka merasa diri mereka nggak mampu, mereka masih merasa itu pemula, mereka membatasi dengan hal-hal tersebut. Akhirnya saya membuat sebuah konten yang bertujuan untuk menyelesaikan problem ini. Kalau kamu masih malu sharing, ini loh saya punya konten yang bisa memberikan sebuah solusi kalau ketakutan kamu ini fine-fine aja, nggak perlu sampai dipikir terlalu dalam. Cukup cari tahu solusinya, udah beres. Langsung action bikin konten. Oke, saya rangkum sedikit. Ada 3 poin tadi. Yang pertama need, yang kedua yaitu want, yang ketiga yaitu fear. Ketika kamu juga menggunakan 3 dasar ini sebagai fondasi untuk membuat konten di sosial media, maka audiens otomatis akan jauh lebih percaya dan jauh lebih ada keinginan lebih untuk follow kamu, karena kamu memberikan sebuah kebutuhan, memberikan sebuah solusi atas ketiga hal ini. Karena konten kamu harus menjawab 3 hal ini tadi. Market butuhnya apa? Kasih mereka, kasih konten edukasi. Mereka butuhnya apa? Belajar, kasih. Terus mereka menginginkan apa? Cari tahu goal terbesar ataupun impian dari market kamu apa. Misalnya diterima pekerjaan di suatu perusahaan impian. Maka ini modul-modulnya kamu bisa mempelajari dari praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman di bidang dunia pekerjaan. Kamu bisa mempelajari ini. Ini sudah terbukti efektif. Itulah keinginan terbesar market, maka mereka akan bergerak mempelajari modul-modul ataupun mereka akan belajar gimana caranya mencapai ke mimpi mereka. Lalu fear, ketika mereka udah mulai ada niat, habis itu mereka mulai mau action, impiannya sudah mulai terlihat, tapi problem ini muncul lagi yang menghalangi mereka untuk maju, nggak action. Kamu kasih konten yang berusaha menjawab si problem ini tadi. Nah, ketika teman-teman juga udah menguasai dan sudah tahu nih kalau market ini bisa diatasi dengan 3 hal dasar ini. Kalau si creator kemarin itu cuma saya lihat mereka fokusnya di bidang need aja. Want sama fear-nya itu nggak terjawab, sehingga menyebabkan audiens nggak follow kayak gitu. Ini juga saya udah berikan, saya mendapatkan followers ketika saya membuat konten seperti ini, membuat konten tentang menjawab ketakutan. Habis itu saya menjelaskan apa sih keinginan, goal dari sosial media saya ini, agar ada alasan buat audiens harus nge-follow saya. Pokoknya intinya kayak gitu. Oke, hal kayak gini akan lebih detail lagi teman-teman dapatkan ketika join di 3 days profitable challenge yang ada di dalam komunitas, dimana saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetes seberapa siap sih konten sosial medianya, dan saya sudah menyediakan juga ada beberapa puluh checklist dasar yang harus teman-teman selesaikan dulu. Kalau misalnya ini ada yang nggak terjawab, ya pantesan kontennya masih nggak bikin orang itu nge-follow, nggak bikin orang itu beli, nggak bikin orang itu engage. Oke, sekarang ini udah saya buka ya, langsung klik linknya tadi deskripsi, langsung join, langsung kerjakan dari 3 days profitable challenge yang saya sediakan. Ini gratis untuk umum. Kalau mau tanya-tanya silahkan, karena sifatnya di sini saya ingin bersama teman-teman semua itu bisa berkembang bersama. Oke, goalsnya simple. Ketika membuat konten seperti nama challenge-nya adalah profitable challenge, nanti teman-teman yang berhasil akan saya kasih reward tersendiri, dan benar-benar menerapkan yang sudah kita sediakan di dalam modulnya, akan saya kasih reward sendiri. Dan oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Saya Gung Dimas dan sampai jumpa.